Nanti penilaiannya cuma 2 CPMK saja, dan pengampunya nanti ada Pak Gali Kusuma Aji, Pak Wildan Fajar Bahtiar, dan saya sendiri Anjani Setia Purwaditya. Untuk referensi yang bisa teman-teman gunakan, banyak yang digunakan sumbernya dari bukunya Heiser dan Render tentang Principle of Operation Management, dan di dalamnya nanti ada pengelolaan gudang atau manajemen inventory. Apakah hanya manajemen inventory saja, Pak? Isinya banyak sekali nanti. Kira-kira seperti itu materi yang akan dipelajari oleh kalian, dan untuk ini bagian metode penilaian apa saja yang dinilai komponennya dalam perkuliahan ini dan bisa mengikuti dengan baik. Misal ada tugas itu nanti dikerjakan karena tugas itu nanti persentasenya berapa. Gitu nggih. Dan hari ini akan saya mulai perkuliahan dengan slide tentang materi aktivitas yang ada di gudang. Nanti minta konfirmasinya ya, kalau misal suara saya putus-putus, nanti kemungkinan akan saya matikan videonya, sehingga bisa meminimalisir bandwidth penggunaan internetnya dan harapannya bisa lancar. Apakah sudah muncul slide saya di layar kalian masing-masing? Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah pengantar aktivitas penggudangan dalam mata kuliah teknik penggudangan untuk pengembangan produk agroindustri. Seperti yang saya katakan tadi di awal, di kelas saya selalu ada pertanyaan untuk kalian. Harapannya banyak diskusi. Pertama, pertanyaannya adalah, apa itu gudang? Pertama, harus tahu dulu, gudang itu apa? Jangan sampai di sini kita membahas penggudangan, merupakan aktivitasnya, tapi kita nggak tahu dasarnya kita beraktivitas itu di mana. Nah, dasarnya kita kan sebenarnya akan berkecimpung di gudang. Lalu gudang itu apa? Ada yang mau berpendapat? Pak, izin jawab, Pak. Silakan. Boleh secara umum ya, Pak? Boleh. Secara umum gudang itu untuk tempat penyimpanan entah barang itu dengan jumlahnya besar maupun jumlahnya kecil dan tidak untuk umum, Pak. Tidak untuk umum. Intinya penyimpanan besar atau kecil dan tidak untuk umum. Poinnya itu ya, Gunawannya. Ya, kalau menurut saya, Pak. Oke. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Agustina, silakan. Saya izin menjawab, Pak. Jadi gudang itu merupakan tempat penerimaan, penyimpanan, dan persediaan sementara. Begitu, Pak. Tempat penyimpanan persediaan sementara. Penerimaan, penyimpanan, dan persediaan sementara. Penerimaan, penyimpanan, persediaan sementara. Oke. Oke, terima kasih Agustina. Ada yang mau berpendapat lagi? Tempat menyimpan material setengah jadi maupun barang yang sudah jadi, Pak. Ilham menyatakan gudang itu adalah tempat untuk menyimpan barang setengah jadi atau work in process product atau finished good product. Ternyata di kepala kita masing-masing di kelas ini ya, tadi minimal ada beberapa pendapat dan ada yang mirip, ada yang beda. Pengertian gudang itu sebenarnya nanti juga akan tergantung pada perspektif kita menggunakannya. Tapi secara umum, intinya gudang itu adalah tempat menyimpan. Tempat menyimpan apa? Bisa raw material, bisa work in process, atau finished good. Apakah hanya 3 ini saja, Pak? Kalau berdasarkan jenis barang yang diproduksi, ini. Tapi apakah fungsinya hanya itu? Tentu saja tidak. Karena kita di pengembangan produk agroindustri, perspektifnya adalah produknya, maka kemungkinan besar yang akan disimpan di sana adalah raw material, barang work in process, dan finished good. Apakah ada alat lain atau barang lain yang disimpan? Jawabannya tadi ada ya. Contohnya di sini ada gambarnya. Ada forklift, kemudian ada rak, kemudian di sini ada conveyor. Itu tersimpan bagian dari alat yang ada di gudang dan dia itu memang tersimpan di sana. Kemudian di sini kemudian ada palet, kemudian di sini ada barangnya. Nah, di dalamnya nanti ada aktivitas movement, perpindahan, atau proses pemindahan barang dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya di sini ada proses dari rak satu ke rak yang lain, dan nanti dari barang yang disimpan di sini dipindahkan ke alat transportasi.
itu merupakan aktivitas perpindahannya. Kemudian ada storage atau penyimpanan, yang bisa kita simpulkan sendiri ya, tadi ternyata gudang memang digunakan untuk menyimpan. Kemudian ada information transfer. Nah, ini yang kaitannya tadi ada dead stock, ada stok opnam. Intinya adalah mengecek atau melihat kembali kondisi gudang, barangnya itu jumlahnya ada berapa, dan statusnya nanti di catatan ada berapa. Yang perlu diingat adalah di gudang itu dia tidak memberi nilai tambah pada barang secara langsung. Karena di sana tidak ada kegiatan operasi mulai dari input, proses, dan output device. Jadi ingat ya, ketika kita bicara kegiatan operasi di dalam sebuah aktivitas perusahaan, operasi itu ada 3 kegiatan utama biasanya. Ada inputnya, kemudian ada prosesnya, ada outputnya. Contoh di sini, ketika kita mengolah produk, inputannya adalah tepung terigu, maka dari tepung terigu ini sebagai input bisa diproses, dan tergantung prosesnya nanti seperti apa akan menentukan output yang dihasilkan. Kalau tepung terigu itu diproses menggunakan alat pembuat mie, maka outputnya akan jadi mie. Nah, itu merupakan kegiatan proses operasi. Nah, kalau di gudang, dia itu tidak ada proses yang mentransformasi bahan baku menjadi bentuk lain atau rasa lain atau yang lainnya. Jadi ketika tadi kita sudah mengenal gudang, selanjutnya kita beralih ke pergudangan atau penggudangan atau manajemen pergudangan. Pergudangan diperlukan dalam semua industri sebagai bagian dalam mata rantai supply dan distribusi atau mata rantai pasok atau supply chain. Jadi nanti ketika kalian belajar tentang supply chain, maka akan ada irisannya dengan pergudangan. Kemudian perlunya manajemen gudang atau pergudangan adalah pengelolaan dari aktivitas yang saling terkait dalam penyimpanan barang sementara. Sifatnya sementara ya. Ingat ya, barang terlalu lama di gudang itu tidak baik. Karena bisa jadi dia nanti turun nilainya. Jadi perpindahannya kalau masih di dalam satu gudang saja, itu ya kegiatan yang ada di dalamnya dilihat nanti ada biayanya atau tidak. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan tadi, intinya di dalam gudang itu tidak hanya ada 3 aktivitas yang tadi disebutkan ya, mulai dari penerimaan, penyimpanan, dan transfer informasi saja. Tapi di sini ada administrasi, penerimaan barang, penyimpanan, kemudian ada pengapakan barang ke tempat yang dituju, pengeluaran barang, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang operasi pergudangan, bukan operasi produksi ya. Kalau operasi produksi tadi ada input, proses, dan output. Kalau di pergudangan itu ada movement, storage, dan information transfer yang tadi dijelaskan di awal. Movement fungsinya memperbaiki perputaran inventory dan mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama, meliputi aktivitas mulai receiving, put away, customer order picking, packing, cross-docking, dan shipping. Kemudian untuk storage, aktivitas penyimpanan barang, baik yang merupakan barang baku ataupun barang hasil produksi. Kemudian untuk yang information transfer adalah aktivitas transfer informasi seperti informasi stok barang. Jadi kalau ada pengiriman, misal sepertinya kalian pernah mungkin ya beberapa di antara kalian mengalami membeli barang di toko, kemudian tokonya yang ada di rak itu habis, maka si penjualnya biasanya akan menyampaikan, coba saya cek dulu di gudang. Nah, di sana kalau proses transfer informasinya sudah menggunakan komputer, maka si orang tersebut tinggal melakukan pengecekan melalui komputer. Tapi kalau dia belum melakukan pencatatannya melalui komputer dan melakukannya secara manual, kemungkinan dia akan melakukan pengecekan di gudang secara langsung. Nah, misi dari penggudangan sendiri adalah penyeimbang dan penyangga adanya variasi jadwal produksi dan permintaan. Konteksnya jika dikaitkan dengan produksi. Jadi nanti dilihat nih, kalau misal diproduksi
Kemudian ada permintaan dari konsumen. Konsumen itu meminta barang jenis A. Dilihat juga harus dicek di gudang. Di gudang itu barang A ada berapa. Kalau ternyata barang A-nya sudah banyak, berarti nggak usah diproduksi dulu, cukup menggunakan barang yang ada di gudang. Tapi kalau misal barang A-nya sedikit, maka harus mengambil keputusan untuk melakukan produksi produk A. Dan itu dilakukan secara berantai, berkaitan antara P3, produktivitas, gudangan, dan nanti ada kaitannya dengan rantai pasok. Kemudian ada product mixing. Ketika produk ada di sana, kemudian dicampur produknya, kemudian ada misi dari pengudangan adalah untuk memperpendek jarak distribusi, sehingga nanti biasanya ada hub-hub atau titik-titik tertentu yang dijadikan gudang, sehingga nanti distribusinya itu cukup sampai situ saja, sampai ke konsumennya ada pihak lain lagi. Kemudian selanjutnya kalau tadi ya di RPKPS materinya itu ada tentang perawatan. Di sini kita bicarakannya terkait dengan tindakan preventif dalam gudang. Dari zaman dulu perkembangan preventive action itu first generation-nya itu ada di tahun 1940 sampai dengan tahun 2000-an sampai sekarang. Itu ada 3 generasi. Yang pertama adalah fix it when it broke. Kemudian second generation higher plant availability, longer equipment life, kemudian ada lower cost. Kemudian yang generasi ketiga ada higher plant availability and reliability, better safety, better product quality, no damage to the environment, longer equipment life, and better cost effectiveness. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah dari zaman dulu sampai sekarang, tindakan preventif itu selalu berkembang. Yang dulunya sama sekali tidak ada preventifnya, adanya ada action atau tindakan yang muncul karena adanya sebuah akibat. Sebabnya nggak tahu, intinya ada akibat, kemudian dari akibat tersebut baru dilakukan aksi. Aksinya apa? Contohnya di sini ketika ada barang yang rusak baru diperbaiki. Tapi dia tidak mencari tahu sumber rusaknya itu karena apa. Semakin ke sini dia sudah semakin berpikir tindakan preventif mencari sumbernya. Yang pada akhirnya nanti di third generation itu karakter dari tindakan preventif itu bisa memberikan ini. Higher plant availability and reliability. Kemudian greater safety untuk orang yang berkecimpung di bidangnya, better product quality, produknya semakin berkualitas, no damage to the environment, longer equipment life, dan better cost effectiveness. Nah, dalam proses penggudangan atau aktivitas penggudangan, itu ada 2 aktivitas yang sifatnya preventif yang perlu dilakukan, yaitu pemeliharaan dan perawatan. Nah, pemeliharaan dan perawatan sendiri atau perbaikan yang sifatnya kecil itu ada beberapa. Di sini yang saya sebutkan, misal di pemeliharaan ada cleaning, minimal dibersihkan, kemudian ada coating, painting, polishing, surface treatment. Di surface treatment ini contohnya kalau di gudang, itu ada gudang yang lantainya dilakukan coating, kita orang di industri itu mengenalnya sebagai epoksi. Sebagai epoksi. Jadi kalau teman-teman lihat di pabrik atau di gudang yang lantainya warna hijau, itu dicat sebenarnya, tapi menggunakan cat khusus. Kemudian ada lubrication dan oil change. Kalau kita berbicara pada konteksnya kendaraan yang digunakan untuk memindahkan barang di dalam gudang atau alat yang digunakan untuk memindahkan barang di dalam gudang, maka perlu adanya lubrikasi dan pemberian penggantian oli atau minyak. Kemudian monitoring, checking, dan testing untuk menguji apakah si alat masih berfungsi dengan baik. Kemudian untuk perawatan ada tune-up, calibration, kemudian welding, kemudian kalau yang sifatnya tajam itu ada grinding dan sharpening, kemudian ada remake, fixing, dan repair. Bahkan kalau yang skalanya lebih besar itu ada overhaul. Contohnya di sini yang saya berikan gambarnya, ada setiap kotak itu ada kalimat-kalimat yang tertulis di dalamnya. Ada clean, tidy, and safe workplace. Sehingga nanti ketika melakukan perawatan dan pemeliharaan, setiap apa yang sudah dilakukan labelan. Di situ sudah aman. Nah, labelnya gimana, Pak? Labelnya bukan pada tempatnya kemudian ditempel ya, tapi biasanya menggunakan checklist.
untuk SOP-nya. Jadi nanti setiap ruangan di gudang itu ada SOP-nya untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan. Ada checklist yang perlu diisi untuk menjadi dokumentasi apa yang sudah dilakukan di dalam gudang. Kemudian nantinya ketika dilakukan pemeliharaan, harapannya bisa meminimalisir biaya. Karena ternyata di dalam gudang itu secara umum di dalam sebuah perusahaan ya, di dalam sebuah perusahaan itu ada beberapa biaya yang harus diperhatikan, mulai dari perbaikan, kerugian produksi, biaya produk cacat, biaya K3, biaya menganggur. Menganggur itu maksudnya ketika ada pekerja, dia itu kan dibayar berdasarkan kinerjanya. Kerja itu normalnya 1 hari 8 jam. Nah, selama 8 jam itu idealnya dia bekerja secara optimal. Dalam artian tidak terlalu diporsir, tapi juga dia menggunakan waktu tersebut untuk bekerja sehingga output dari perusahaan tetap baik. Atau kita kemarin menyebutnya sebagai produktivitas. Produktivitas pekerjaannya itu baik. Nah, ternyata di antara biaya-biaya tersebut ada juga biaya persediaan yang kemarin kita kenal sebagai holding cost. Nah, 3 di antaranya di sini disebutkan sebagai spare part ketika ada alat yang digunakan di dalam gudang, kemudian perlu perbaikan, maka di sana harus ada stok spare part. Kemudian ongkos gudang atau penyimpanan, mulai dari operasi gudang ada penggunaan energi, kemudian ada biaya personel logistiknya sendiri. Nah, kalau di bagian persediaan itu mau diminimalisir, salah satunya yang bisa dilakukan adalah ini. Sentralisasi fungsi penerimaan dan pengiriman. Jadi dengan adanya sentralisasi fungsi penerimaan dan pengiriman, keuntungannya menurut saya jauh lebih banyak, antara lain memaksimalkan penggunaan peralatan, kemudian memaksimalkan penggunaan personal atau orang yang bekerja di sananya, kemudian efisiensi penggunaan ruangan, dan pengurangan biaya fasilitas. Kemudian kendalanya tentu saja sebagai kekurangan ada juga, yaitu jika pengaturan aliran material tidak tertib dapat menimbulkan kesemrawutan. Bahasa Indonesia semrawut itu kekacauan dan kemacetan. Ya, justru malah bisa menjadi bumerang bagi pelaku usaha di gudang yang menerapkan sentralisasi atau single windows untuk fungsi penerimaan dan pengiriman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak, dari saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ada tugas bentar. Oke, jadi saya punya 2 pernyataan ini. Gudang itu penting bagi perusahaan, dan gudang itu tidak penting bagi perusahaan. Jadi nanti di kelas ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang akan membahas tentang gudang itu penting bagi perusahaan. Sementara kelompok yang satunya akan membahas gudang itu tidak penting bagi perusahaan. Sampai sini jelas dulu ya instruksinya? Sampun Pak, sampun jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya minta kepada mahasiswa dengan nomor ganjil untuk mencari tahu alasan gudang itu penting bagi perusahaan. Sementara ini ya, yang ini untuk genap. Perintahnya adalah cari alasan kenapa pernyataan kalian sesuai kelompok ganjil genap ini benar. Nanti alasannya saya minta untuk disampaikan faktanya. Sumbernya dari mana saja? Boleh dari mana saja, kecuali blog pribadi atau Wikipedia, itu nggak boleh. Nanti saya beri waktu sekitar 15 menit cukup dari sekarang. Perlu dibuat breakout room nggak? Perlu, Pak, kayaknya. Perlu, Pak. Oke. Silakan di room 1 membahas tentang gudang itu penting bagi perusahaan, sementara room 2 membahas gudang itu tidak penting bagi perusahaan. Nanti masing-masing saya minta untuk mengemukakan pendapatnya. Monggo. Sudah masuk ke ruang masing-masing kan ya? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Bentar. Silakan. Oke. Room 1 dan room 2.
sedang saya tutup sambil menunggu semuanya bergabung di room utama. Nanti saya minta perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil temuan room 1 terkait dengan gudang itu penting bagi perusahaan. Yang room 2, gudang itu tidak penting bagi perusahaan. Silahkan saya minta tolong kepada kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan hasilnya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Cindy. Silahkan disampaikan. Oke, baik. Jadi dari kelompok kami menemukan beberapa fakta mengenai adanya perusahaan yang tidak memiliki gudang. Yang pertama ini karena beberapa perusahaan atau e-commerce itu biasanya menggunakan sistem pre-order, sehingga mereka tuh nggak ada gudangnya. Ini berasal dari fakta lapangan. Contohnya misalkan kita ingin beli baju. Nah, baju ini tuh harus pre-order misalkan 1 minggu. Jadi misalkan dia sudah order, nanti 1 minggu itu langsung proses pembuatan, kemudian langsung dikirim. Jadi tidak ada barang yang menumpuk di gudang atau butuh disimpan di gudang. Kemudian yang kedua, adanya perusahaan atau e-commerce dengan sistem dropship, sehingga nggak butuh gudang karena mereka itu membeli produknya langsung dari manufakturnya atau perusahaannya, terus langsung dikirimkan ke konsumen yang membeli dari dropshipper tersebut. Ini berasal dari fakta lapangan dan juga dari buku jualan online tanpa repot dengan dropshipping oleh Catur Hadipurnomo tahun 2014. Yang keempat, ada sistem pembayaran, risiko barang, kecepatan pengiriman, mempengaruhi penting tidaknya gudang, dan juga biasanya kalau beli banyak stok dibayar kredit dan harganya lebih mahal dibandingkan dengan dibayar cash. Kemudian yang terakhir, ada perusahaan dengan sistem just in time, tidak membutuhkan gudang karena perusahaan membeli bahan secara mendadak dan memproduksi sesuai kebutuhan. Ini diambil dari buku riset operasi dan ekonomifisika oleh Suyadi Prawiro Sentono. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih Cindy atas penjelasan terkait. Ternyata gudang itu tidak begitu penting bagi perusahaan, dan pendapatnya kelompok 2, room 2, itu ada 5 pendapat ini. Dan informasinya tadi sudah dijelaskan ya oleh Cindy. Saya persilakan kepada kelompok room 1. Jika ada pertanyaan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh kelompok room 2, bisa ditanyakan sekarang. Pak, izin tanya. Oh, silakan, Fatma. Kalau saya izin tanya yang nomor 2 kan, kalau itu kan dropship kan ke pihak manufaktur ya tadi penjelasannya. Nah, berarti pihak manufaktur tuh harus memerlukan gudang dong buat memenuhi permintaan dari dropshipper. Mungkin begitu aja, Pak. Mungkin bisa dijelasin oleh kelompok dari room 2. Oke, satu pertanyaan dari room 1 kepada room 2, silakan bisa langsung dijawab saja. Mungkin saya jawab dulu, nanti yang lain menambahkan gitu ya, Pak. Boleh, silakan. Di poin 2 ini kita fokusnya ke si perusahaan yang dropshippernya. Jadi nggak ke manufakturnya. Karena yang manufaktur itu mereka udah pasti punya gudang karena mereka perusahaan besar dan mereka memproduksi dalam jumlah besar. Jadi di sini fokusnya ke si dropshippernya ini. Karena dropshippernya ini dia beli dari manufakturnya, kemudian dijual lagi ke si konsumen, tapi mereka sebagai perantara aja gitu. Jadi mereka nggak pegang barangnya langsung kan. Kemudian mereka langsung ke konsumen, jadi mereka tidak memerlukan gudang. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Oke, baik. Terima kasih, Cindy. Saya cukupkan ya untuk room 2. Selanjutnya saya minta kepada kelompok room 1 untuk memaparkan temuannya. Silakan. Baik, Pak. Di sini saya izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi gudang itu penting karena dalam berbagai kondisi gudang itu dapat digunakan untuk menghindari kerugian perusahaan, meminimalisasi biaya yang terjadi, serta mempercepat operasional dan pelayanan pada gudang. Nah, itu konteks dari menghindari kerugian itu, misalkan ada suatu
tren gitu. Seperti misalnya masker. Dulu pada sebelum pandemi kan masker tidak terlalu diminati, tapi karena ada pandemi masker itu tiba-tiba melonjak gitu permintaannya. Jadi barang-barang yang ada di inventory atau di gudang itu bisa digunakan untuk memenuhi tren kenaikan permintaan konsumen itu. Lalu untuk meminimalisir biaya yang terjadi, benar tadi yang dipresentasikan oleh kelompok sebelah, kalau biaya pengudangan itu ada biaya holding cost-nya. Namun ketika kita berbicara produksi pada industri, itu ketika kita memproduksi sesuai dengan jumlah permintaan, itu akan menyebabkan kenaikan gimana ya, biayanya itu tinggi karena tidak mesin produksi yang digunakan tidak digunakan semaksimal mungkin. Jadi produksi yang efektif itu memproduksi sebanyak mungkin, dalam artian itu semaksimal mungkin. Lalu nanti sisanya yang nggak kejual itu dijadikan sebagai safety stock bagi perusahaan. Sumber yang kami gunakan itu berasal dari jurnal yang dibuat oleh Santoso et al. Tahun 2007. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Adit. Baik, terima kasih Ikhwan atas pemaparan temuannya terkait dengan ternyata gudang itu memang ada yang menganggap penting bagi perusahaan. Ini saya persilahkan kepada kelompok room 1 untuk memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan disampaikan kepada kelompok room 1. Silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari kelompok room 2 kepada kelompok room 1, saya akan menyimpulkan terkait dengan tugas ini. Jadi, kenapa tadi saya menyampaikan tugas demikian? Karena ternyata gudang itu dalam sebuah industri ada yang menganggapnya penting dan tidak penting. Alasannya gini, ada yang beranggapan gudang tidak penting dan dia cenderung memilih untuk berusaha sebisa mungkin melaksanakan produksi dengan full system. Biasanya itu terjadi pada proses produksi yang sifatnya customized. Jadi mau dia produksi tapi hanya sesuai dengan permintaan. Lalu bahan bakunya gimana Pak? Kalau dia nggak punya penyimpanan bahan baku, dia dapatnya dari mana? Nah, biasanya dia mencoba untuk melakukannya modelnya dengan just in time. Ternyata banyak perusahaan yang masih menganggap gudang itu penting karena mengantisipasi ketidakpastian. Jadi ingat, dalam proses bisnis itu yang paling membahayakan adalah ketidakpastian. Kalau permintaan konsumen tidak pasti, maka antisipasinya itu menyediakan barang yang ada di gudang. Jangan sampai ada permintaan konsumen kita nggak bisa memenuhi, atau kalau bisa memenuhi telat, tidak bisa memberikan pelayanan secepat mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini perkuliahan teknik penggudangan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi diskusinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.